for your money. Master first. Mayora Sarigandung, Kamal Api Good Day, Yava Gonola. Ada Sunkist, Yamakashi Miroti, HL Ford. Halo, selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Terkini. Kali ini bersama dengan saya Celia Alexandra, langsung dari Spike Air Dome Pantai Indah Kapuk 2 Jakarta. Kita akan menyaksikan event yang sangat menarik pada kesempatan kali ini, yakni Peak Night Run 2025. Untuk membahas event ini, event yang sangat menarik, saya bersama dengan Pak Rian Adrian, Managing Director Spike Activation. Halo Pak Rian. Acara Peak Night Run ini adalah acara pertama yang diselenggarakan oleh Agung Sedayu Group untuk di area Peak. Mudah-mudahan acara ini berkembang dari run yang tadinya cuma 5 dan 10 km berkembang menjadi semi maraton dan mungkin nanti kedepannya bisa jadi full maraton di situ. Diselenggarakan juga di sini di Air Dome. Ya mudah-mudahan ini juga dalam satu semangat untuk memperkenalkan Peak sebagai area untuk lari malam ya di sini. Area untuk lari malam, tapi kalau kami melihat lokasinya itu berada di Spike Air Dome Peak 2. Ini sebenarnya lokasi apa sih Pak? Unik sekali. Ini unik sekali kalau kita lihat bangunannya. Ini adalah Air Dome pertama di Asia Tenggara. Teknologinya sudah banyak dipakai di luar negeri, tapi memang untuk di Asia Tenggara ini yang pertama di Indonesia dan di Peak 2. Acara Air Dome ini bisa dipakai untuk segala macam kegiatan karena teknologinya yang ramah lingkungan, yang mempergunakan air conditioner dengan batasan yang rendah di situ, dengan kolom yang tidak ada otomatis karena ini adalah inflatable balloon. Acaranya bisa sangat-sangat bisa dipakai dengan kegiatan apapun. Untuk kerjasama apapun. Tapi yang kami pengen untuk soroti juga adalah NICE. Ada tempat NICE nih di Peak 2. Dekat sini kita telah bangun NICE, itu Nusantara International Convention Exhibition, sebuah exhibition center dan convention center terbaru di Indonesia. Dan ini merupakan convention exhibition terbesar di Indonesia nantinya. Kebetulan tanggal 30 ini kita sudah pakai, jadi soft openingnya 4 bulan di tahun 2025 ini. Tapi kalau boleh tahu kapasitasnya berapa banyak? Dengan tanah luasnya 40 hektar dan 30 hektar itu bangunan, rasanya ini bisa menampung orang lebih dari 100.000 orang ya. 100.000 orang untuk beragam event. Event pertamanya ada nggak sih Pak di NICE nanti? Ion Nation, itu event pertama di NICE tanggal 30 nanti. Tapi kalau kita menyoroti Peak Run Night 2025 ini, apa sih yang berbeda dengan event-event lari sebelumnya? Seperti namanya, rata-rata event lari itu pagi dan kita laksanakan malam karena memang kita memperkenalkan keindahan Peak di malam hari. Jadi area-area yang dilewati nanti juga sangat-sangat menarik. Dan kedua juga ini bukan cuma sekedar lari, tapi ini bagian dari bagaimana kita mengajak ke community yang lebih sehat. Kalau Pak Rian ini tampaknya sudah siap ya Pak ya untuk lari? Siap buat lari. Nanti ikut lari juga Pak Rian? Ikut, mudah-mudahan. Nanti di jam berapa sih Pak kalau saya lihat ini kan yang anak-anak tuh. Kalau yang untuk dewasa nanti di sekitar jam berapa Jam Pak? 6 untuk flat yang 10K, 10K dan jam 7 untuk yang 5K. Pesertanya ada berapa banyak nih di dalam event kali ini? Totalnya 3.300. Dan ini juga after lari-lari jangan cepet-cepet pergi karena nanti ada DJ, ada Yopi dan Nuno, band dan seluruh kegiatan-kegiatan entertainment, makan-makan juga dan lain-lain. Ada makan-makan juga. Tapi kalau saya mau menyoroti nih Pak, tampaknya juga ada anak-anak kecil yang ikut serta. Betul, ini adalah Little Heroes, salah satu inisiatif yang kita lakukan supaya mengajak keluarga-keluarga baru yang masih punya anak-anak itu mengenal hidup sehat. Besar sekali berarti antusias ya Pak? Betul, sangat banyak antusiasnya. Tapi kenapa kalau yang anak-anak itu dilangsungkan atau dilaksanakan di sore hari Pak? Supaya cepat tidur mungkin ya. Supaya cepat tidur, nanti malam gak begadang begitu ya Pak ya. Nanti malam biar gantian sama orang tuanya atau sama kakaknya untuk nanti mengikuti event running di malam hari gitu ya Pak. Pak Rian semangat ya untuk hari ini ya Pak ya. Karena semuanya. sampai malam banget hari ini. Sukses buat kita semuanya. Tapi jaraknya cukup jauh juga, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo juga. Saya juga udah gak sabar Pak Rian. Nanti kita akan dalami. Kita akan perjauh lagi jadi semi maraton, jadi 21 dan mungkin jadi 41, 42 nanti full nanti maraton. Seperti itu, berarti akan dikembangkan terus. Ya, wow, dan menarik. ini yang pertama. Nanti yang kedua ketiganya harus lebih seru.
Nanti yang kedua dan ketiga juga harus lebih seru. Ini nanti ditunggu-tunggu pasti para runners Indonesia. Karena runners sekarang semakin banyak begitu ya Pak. Ini jadi salah satu olahraga yang banyak diminati. Oke, artinya Agung Sedayu Group ini menyiapkan satu wadah untuk para runners untuk bisa mengekspresikan. Ini juga bagian dari salah satu kegiatan kita, di mana kita menggiatkan area sini untuk jadi sportainment area dan juga sport tourism area. Jadi kalau kita ngelihat pagi itu biasa, jadi malam juga sesuatu yang kita luar biasa yang kita lakukan. Jadi destinasi malam itu nggak selalu harus nggak sehat. Jadi bisa jadi destinasi yang sehat juga. Oke, menjadi destinasi yang sehat juga. Kalau saya lihat memang tampaknya juga daerah di sekitar sini atau dikelilingi dengan beragam tempat-tempat yang menarik, tapi nanti kita akan bahas. Pak Rian, terima kasih waktunya sudah membahas mengenai bagaimana event ini akan berlangsung nantinya. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama saya, Celia Alexandra di Indonesia Terkini. Kembali di Indonesia Terkini bersama dengan saya Celia Alexandra. Kali ini di samping saya sudah ada Ibu Miranda, Advertising dan Promoting Director Agung Sedayu Group. Halo Bu Miranda. Halo, selamat sore. Selamat sore, sehat ya Bu ya? Sehat. Oke Bu, kalau saya lihat nih antusias dari para runners nih begitu tinggi. Tadi Pak Rian sudah sampaikan bahwa banyak sekali ya ikut serta, bukan anak-anak saja tapi orang dewasa juga ikut serta. Apa sih yang menarik dari event kali ini? Nah, terutama ini adalah karena ini adalah event lari malam pertama yang dilaksanakan di PIK 2. Kita bisa lihat ya antusiasmenya tidak dari hanya orang dewasa, adik-adik kecil kita juga semua semangat. Oke, jadi banyak anak-anak kecil begitu ya. Banyak Selain sekali. itu apa juga yang menarik Bu? Nah, terutama dari event ini, rute yang dipilih ini melewati banyak sekali spot-spot ikonik. Salah satunya seperti yang di belakang kita, Spike Air Dome. Ini adalah bangunan yang sangat ikonik di kawasan CBD PIK 2 yang menggunakan teknologi Air Dome pertama di Asia Tenggara seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Rian. Selain itu akan melalui Monumen Sudirman di depan sana, kemudian juga ada spot yang melalui Monumen Soekarno-Hatta, kemudian juga akan bagi yang peserta 10K bahkan akan berlari melewati tepi pantai. Oke, luar menarik biasa ya. sekali. Luar biasa. Nah, betul. Kemudian yang 5K itu juga akan melewati area green belt. Jadi akan ada sensasi berlari di tepi sungai. Nah, sungai ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena ini adalah Sungai Tahang yang tadinya itu sudah tersedimentasi, berarti sungai rusak. Kemudian direvitalisasi dan menjadi bagian dari green belt 60 hektar yang ada di CBD PIK 2. Kawasannya menjadi sangat cantik dan bisa digunakan untuk olahraga seperti ini. Oke, tadi Bu Miranda sempat menyinggung soal green belt Bu. Saya tertarik, ini sebenarnya tempat apa sih Bu? Green belt ini ya, dia kawasan hijau 60 hektar yang terbentang di tengah-tengah CBD PIK 2. Nah, kawasan ini tuh menjadi paru-paru kawasan. Seperti tadi saya sampaikan, awalnya di sini adalah satu ruas sungai yang mengalir, kemudian kawasan sungai itu sudah rusak, tersedimentasi, kemudian direvitalisasi dan dia menjadi area yang sangat cantik. Kalau misalnya mau olahraga, rekreasi di sana, atau mau sambil duduk-duduk santai mencari kudapan, di sana juga ada rumah Palembang yang kita bisa duduk-duduk di saung sambil cemil-cemil atau ngopi-ngopi. Tapi kalau suka yang lebih kafe, itu juga ada Orange Grove di sana. Oke, nggak habis ya? Berarti nggak habis kalau kita melihat suasana di sini, kemudian pemandangan ditawarkan di sini, Bu. Tapi kalau saya melihat dari pantauan saya ada kawasan wisata, ada kawasan event, kawasan huniannya ada nggak sih, Bu? Ada. Dan kawasan hunian di sini sebenarnya Pantai Indah Kapuk 2 bukan cuma sekedar hunian. Ada kawasan hunian, ada kawasan komersial, ada kawasan bisnis seperti di CBD PIK 2 ini. Juga ada kawasan religi karena dengan adanya Akita, kemudian juga ada Masjid Agung, ada beberapa tempat-tempat ibadah yang ada di sini. Nah, yang menarik dan memudahkan bagi semua orang adalah dengan adanya transportasi umum menuju kawasan ini. Terutama adalah T31 yang merupakan Transjakarta dari arah Blok M hingga ke PIK 2. Itu sejak dibuka dari bulan Mei yang lalu hingga saat ini sudah menuai animo yang luar biasa. Jadi jumlah penggunanya bahkan sudah melampaui target awal. Ya, itu menunjukkan animo yang sangat besar untuk berkunjung ke kawasan ini. Dan ini kalau
kawasan memang yang punya future yang sangat luar biasa ya. Oke, tapi kenapa mungkin kalau tadi sempat Ibu Miranda sampaikan ini ditunjang juga dengan adanya bus seperti itu ya, Transjakarta yang memang melewati area ini. Ini untuk apa sih Bu? Supaya memudahkan untuk datang ke lokasi ini atau seperti apa? Tentu. Itu terutama memang kawasan ini adalah satu kota baru. Oke. Kota baru yang juga dibangun, didesain dengan konsep yang maju, visi yang jauh ke depan, tentunya untuk kemajuan negeri, seluruh rakyat. Jadi tentu kita harus memberikan sarana transportasi yang semudah-mudahnya, seluas-luasnya. Tadi yang saya sampaikan terkait kendaraan umum. Nah, untuk yang menggunakan kendaraan pribadi juga sebentar lagi tol PIK 2 akan beroperasi, itu juga akan sangat memudahkan. Jadi dari bandara akan lebih mudah ke sini, dari dalam kota juga akan sangat mudah ke sini. Jadi kawasan ini akan mendapatkan captive market yang menjadi jauh lebih besar lagi. Apalagi tadi ada NICE yang akan segera buka di 30 Agustus. Itu bisa mengundang bahkan tamu-tamu dari luar negeri. Jadi bayangkan kalau biasanya kita nonton konser harus keluar negeri, sekarang ke PIK 2 aja. Oke, semuanya ada di sini. Ada di sini. Termasuk juga kendaraannya memfasilitasi begitu ya. Oke, tapi kalau dari semua tempat ataupun kawasan yang ada di sini, favoritnya Bu Miranda apa nih? Favorit saya saat ini Greenbelt karena di sana itu saat memberikan saat yang teduh pada saat kita berlari. Dan di dekat Greenbelt itu ada satu kawasan hunian dengan tema Jepang namanya Osaka Residences. Itu bisa diperoleh dengan cicilan yang sangat ringan mulai dari 15 juta per bulan. Affordable sekali. Spesialnya satu kali cicil sudah bisa langsung dihuni. Affordable sekali Bu. Affordable sekali. Apalagi dengan future yang sangat cerah seperti ini. Oke, tapi antusias untuk para masyarakat untuk tinggal di hunian tersebut tinggi sekali Bu ya? Iya betul. Oke, saya juga udah gak sabar sekali untuk melihat bagaimana kemudian luasnya, indahnya Pantai Indah Kapuk 2 ini yang seperti Ibu sampaikan tadi. Tapi Bu, ini kan menarik ya, bagaimana kemudian prospek perkembangan ke depannya Bu? Maaf? Prospek ke depannya. Prospek ke depannya. Tadi seperti yang saya sampaikan, pembangunan kita kan terus berjalan. Itu juga menunjukkan animo yang sangat besar. Kami bisa terus membangun karena apa? Karena memang masyarakat menunjukkan animo yang sangat besar. Itu kan sebenarnya chicken and egg ya. Yang satu berminat, yang satu menyiapkan. Nah, prospek kedepannya ini jelas sangat baik. Bahkan kita sudah melihat tahun depan ada beberapa sekolah yang akan mulai beroperasi seperti Ceci School, kemudian juga yang akan sedang memulai pembangunan adalah Universitas Pelita Harapan. Nah itu juga menunjukkan satu potensi market ke depan yang sangat-sangat besar. Oke Bu Miranda, sebelum kita lanjutkan lagi, kita langsung lihat bagaimana kemudian flag off dari Little Heroes 400 meter berikut ini untuk Anda. Sedia. Siap. Ibunya mundur dikit. Ini udah selesai. Hati-hati sayang, pelan-pelan ya nak. Cukup kencang ya. Itu Kak Immanuel udah mulai PS3. PS3 itu. Putra. Sudah terlihat. Beri tepuk tangan yang meriah. Bang, kita berapa menit? 5, 5, 7. Oke, kembali bersama saya Sally Alexandra dan kali ini saya bersama dengan Bu Lulu yang merupakan Sales dan Marketing Director PIK 2. Halo Bu Lulu. Bu Lulu, tadi sempat disampaikan sama Bu Miranda soal hunian yang disiapkan di PIK 2. Kira-kira ada tipe apa saja? Wah, kalau hunian di sini memang paling lengkap ya. Kita ada semua tipe, tapi tipe-tipe kita itu tentunya mempunyai konsep desain masing-masing ya, dan daya tarik juga masing-masing gitu. Salah satunya tadi yang sudah sempat disebutkan oleh Bu Miranda yaitu Osaka Residence. Osaka Residence ini kita desainnya
Japandi modelnya. Oke. Jadi memang kita dengan teras yang luas, gaya Jepang gitu ya. Tiap lantainya juga dibikin dengan fungsional dan maksimal gitu. Apalagi Osaka Residences ini letaknya hanya selangkah aja dari CBD Peak 2 tempat acara ini berlangsung gitu. Nah, Osaka Residences juga dikelilingi oleh banyak sekali fasilitas. Antara lain adalah apartemen dan hotel Osaka. Terus ada Ryokan Euro-Asia di mana di sana ada pedestrian mall. Jadi orang bisa berjalan-jalan gitu ya. Dan terus Taman Doa Akita. Terus ada lagi Rumah Sakit Hermina. Dan depannya langsung adalah NICE. NICE itu adalah kita tahu 40 hektar pusat pameran berskala internasional. Belum lagi untuk wellness, untuk olahraga kita ada 60 hektar Taman Greenbelt. Serta ya tentunya favoritnya Peak 2 yaitu Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih, berarti view-nya banyak sekali Bu. Pasti, view-nya juara yang tidak dimiliki oleh kawasan-kawasan tentunya di Jakarta. Yang tidak dimiliki kawasan di luar Jakarta. Iya, Ini betul. akan indah sekali kalau bisa tinggal di daerah Peak begitu ya. Iya. Ibu, Belum lagi kalau misalnya kita tahu bahwa kawasan Peak 2 ini memang secara konsep itu didesain dengan sangat rapi ya, modern gitu ya. Dengan memang dari sisi akses tadi juga sudah disebutkan bahwa kita sangat dekat dengan airport, kita waterfront city yang terbesar gitu ya. Dan pengembangan kita tuh masih luas, jadi memungkinkan kita untuk menjadi kota yang sangat lengkap gitu. kota yang sangat lengkap, ada promonya nggak sih Bu? Untuk promo rumah, nah Iya. Osaka Residences ditawarkan dengan cicilan 15 juta saja per bulan tentunya. Tambahan lagi 1 kali cicil bisa langsung huni, tapi unitnya sangat terbatas. Unitnya sangat terbatas, 1 kali cicil langsung bisa Betul. huni. Oke, mungkin terakhir, kenapa harus tinggal di daerah Peak 2? Nah, kenapa Peak 2? Spesial banget karena tadi yang saya bicarakan Peak 2 itu dari sisi lokasi itu sangat diuntungkan karena pertama dekat dengan airport. Airport itu adalah jembatan pintu ke dunia gitu ya. Dan kedua, nggak ada kawasan pengembangan yang memiliki hijau dan laut sekaligus gitu ya. Kita punya green belt yang lebar gitu ya. Kita juga punya pantai pasir putih tentunya yang dari ujung ke ujung gitu. Nah, ditambah lagi pengembangan Peak 2 saat ini yang sudah kita kembangkan itu adalah 6.000 hektar. Ditambah dengan pengembangan next future development gitu ya. Jadi tinggal di sini adalah sebuah kawasan yang lengkap, luar biasa gitu. Apalagi kita banyak event-event yang berskala internasional yang diantaranya hari ini kita Peak Night Run 2025 dalam rangka menyambut 17 Agustus. Oke, baik Bu Lulu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Indonesia Terkini dan juga tadi menjelaskan bagaimana kemudian keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan jika Anda tinggal di daerah ataupun kawasan sekitar Peak 2. Dan ini juga sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Terkini kali ini. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.